Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah pengantar bisnis dan hari ini kita coba untuk menyelesaikan seluruh materi yang ada di semester ini ya. Jadi hari ini kita bicara tentang IT. Nah, ini materi yang mungkin agak nyambung dengan mata kuliah lain di sistem informasi akuntansi, tetapi ini salah satu penggunaannya seperti apa gitu ya. Nah, kita coba untuk share screen dulu materinya. Oke. Nah, hari ini kita akan menggunakan teknologi using technology to manage information. Jadi bagaimana kita sudah belajar bagaimana keseluruhan yang ada di dalam perusahaan adalah informasi, dan informasi itu tentunya harus diolah untuk pengambilan berbagai macam keputusan, gitu kan? Nah, dari sisi bisnis kita akan memahami bahwa informasi teknologi itu, kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya teknologi informasi, bisa dikatakan bahwa itu adalah peralatan dan teknik yang digunakan untuk memanage dan melakukan proses informasinya seperti apa. Nah, IT kita pahami bahwa sekarang ini semuanya adalah terkesan bahwa semuanya harus menggunakan IT. Apalagi di masa yang sekarang ini ya, ada masa era COVID, ada PPKM, semuanya memang membutuhkan teknologi informasi. Jadi kita pembelian semuanya online. Nah, ini memang pentingnya teknologi informasi bagi sebuah perusahaan. Harus kita sadari bahwa mau tidak mau perusahaan akan ke sana, gitu ya. Mau tidak mau perusahaan akan masuk ke dalam era di mana semuanya menggunakan teknologi informasi. Nah, perusahaan juga harus menyadari bahwa adanya teknologi informasi harus mampu untuk meningkatkan efisien perusahaan, bukan malah menjadi beban perusahaan. Karena banyak perusahaan yang memang merasa terbeban di awal ketika penggunaan teknologi informasi. Misalkan kita harus mengeluarkan kos yang cukup banyak untuk pengembangan teknologi informasi bagi perusahaan, tapi sebenarnya di situ adalah mampu untuk meningkatkan efisiensi di jangka panjang. Nah, karena begitu banyaknya pergerakan yang menggunakan teknologi informasi, maka beberapa perusahaan ini khusus mengambil IT manager, ya, IT manager. Jadi sering kita sebut sebagai Chief Information Officer yang menangani berbagai macam informasi, ya. Informasi tahu ya, yang data kemudian diolah menjadi informasi. Nah, ini datanya juga banyak, perlu diolah pula. Datanya itu kemudian akan menjadi sebuah informasi. Nah, pekerjaan sekarang mengenai informasi adalah bagaimana obtaining informasi itu, bagaimana mencari informasi. Jadi, bagaimana data diolah menjadi informasi dan informasi itu akan diolah, gitu kan? Bagaimana kita menggunakan data, bagaimana kita meng-create data, memanage data itu sampai kemudian share data. Jadi share informasi ke media sosial itu merupakan salah satu yang terkait dengan information pekerjaan dari IT manager ya. Jadi pekerjaan dari IT manager bagaimana mencapai informasi itu, kemudian bagaimana menggunakan, meng-create itu, memanage informasi, sampai kemudian bagaimana men-share informasi itu. Nah, kita kembali ke data dan manajemen sistem. Kita sudah belajar mengenai big data dan lain sebagainya di mata kuliah yang lain, gitu kan. Nah, di sini sebenarnya sistem manajemen itu juga perlu, tidak hanya akuntansi ya, tapi semua sistem manajemen itu memang perlu untuk disinkroniskan sehingga menjadi sebuah perusahaan yang beroperasi gitu ya di bawah naungan teknologi, ya, kesemuanya adalah teknologi. Jadi bisnis itu akan mengkolek data, gitu kan, mengkolek data, mengolah data itu menjadi sebuah informasi, dan sekarang informasi itu diolah untuk menjadi sebuah informasi yang berguna dari
perusahaan. Jadi berguna untuk perusahaan itu seperti apa. Nah, pengolahan atau pengambilan data dan lain sebagainya itu kemarin kita juga sudah bicara di mata kuliah yang lain, yaitu dalam bentuk database. Ya, database ini bisa raw data atau data yang belum diolah, gitu ya. Misalkan data yang belum diolah itu apa nih? Data yang belum, misalkan ada penjualan tanggal sekian 7 Juli misalkan atau 10 Juli melakukan pembelian membeli 5 sepeda motor misalkan. Nah, itu oleh dicatat sebagai data mentah yang kemudian nanti akan dievaluasi. Oh, penjualan di bulan Juli ketika PPKM terjadi itu menurun atau naik dibandingkan dengan penjualan di bulan kemarin atau bahkan di tahun kemarin. Nah, efeknya seperti apa? Itu yang kemudian diolah lagi oleh manajemen ya untuk menjadi pengambilan keputusan yang tepat. Nah, data ini biasanya diolah itu kalau ada softwarenya itu namanya database management system. Itu kalau kita sudah mengelola data itu secara sistematis. Nah, itu juga sudah banyak sekali yang dijual umum ya, dijual umum juga sudah banyak sehingga kita tinggal pakai aja juga ada gitu ya. Jadi database ini adalah core ya, core atau dasar. Data itu dasar. Kalau di mata kuliah sistem informasi saya selalu bilang bahwa data orang akuntansi itu menjadi dasar dari seluruh sistem informasi yang ada di perusahaan. Karena tugas orang akuntansi apa? Mengkolek data. Ya, mengkolek data kemudian dengan teknologi informasi merubah sampai kemudian pada penyajian data. Nah, informasi atau manajemen informasi yang lain akan menggunakan basis data yang diolah di sistem informasi akuntansi ini untuk pengambilan keputusan yang lainnya. Ya, sehingga kenapa kemarin kita belajar sistem informasi akuntansi itu data dulu yang kita pelajari, ya kan? Karena data itu penting. Karena data itu yang menjadi dasar dari berjalannya sistem informasi yang ada di perusahaan. Jadi ini perlu dipahami ya bahwa data ini menjadi core dari bisnis manajemen sistem yang ada di dalam perusahaan. Nah, bagaimana sistem yang ada di perusahaan itu berjalan? Nah, model sekarang itu sudah ada link up-nya atau bagaimana sistem itu terintegrasi dengan baik melalui komputer network atau jaringan komputer. Ya, jadi antara satu komputer dengan komputer yang lain itu saling mempunyai link. Ya kan? Saling mempunyai link. Ya, yang membuat mereka bisa saling membuat link ada apa? Oh, ada LAN, local area network. Oh, ada WAN. Ya, internet ini kan WAN, kita pakai WAN ya. Kemudian ada intranet. Jadi ada private ya, corporate yang khusus private network yang digunakan oleh satu corporate tertentu. Nah, dengan adanya link up antar komputer dengan komputer yang lain ini semakin mempercepat proses pengolahan data. Ya, semakin cepat proses pengolahan data. Kalau sekarang ya dulu gitu ya, mungkin kita nggak tahu nih kita sedang apa saat ini. Ya, tapi dengan adanya sosial media menjadi salah satu teknologi network ya di situ ada, kita jadi tahu nih, oh si A ini sedang apa, si B sedang apa di sana. Nah, karena memang di situ ada link up daripada komputer. Data pun seperti itu. Apa yang dilakukan di bagian pemasaran saat ini, mungkin bagian operasi tahu, sehingga tanpa dikomando lebih jauh, operasi sudah mempersiapkan barang sesuai dengan kebutuhan dari marketing, ya kan? Nah, ini yang kemudian menjadikan perusahaan itu menjadi linknya kuat atau menjadi networknya menjadi ketika kita akan menggunakan sistem informasi manajemen perusahaan, dia harus mempunyai link atau komputer network yang cepat sehingga informasi ini juga cepat akan bisa bergerak.
Nah, sekarang yang perusahaan-perusahaan yang sekarang itu sudah mempunyai enterprise portal or open door, the door to productivity. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah mulai punya portal sendiri, gitu kan? Di dunia maya mereka sudah punya gate-nya kita untuk masuk ke sana, ya, baik itu dalam bentuk website. Ya, salah satunya dalam bentuk website, kita mau masuk ke sana, kita tinggal membuka pintu itu sehingga kita bisa masuk ke dalam perusahaannya. Nah, di perusahaan bisa perusahaan itu jenisnya bisnis to employee, bisnis to business, bisnis to customer, ya, yang semuanya berbasiskan dari teknologi, misalkan dari web, atau misalkan ada buka toko melalui WA. Nah, kita pesan-pesannya lewat WA. Nah, itu salah satu namanya portal yang membuat kita terhubung dengan perusahaan. Artinya perusahaan sebenarnya juga memberikan channel untuk distribusi produknya secara cepat, secara langsung kepada customer. Nah, ini mungkin yang ada link juga dengan materi yang kemarin terhadap distribusi. Intinya sekarang di dunia maya perusahaan juga harus menyajikan bagaimana caranya kita masuk ke link ke dalam perusahaan. Kemudian ada wireless teknologi, ya. Wireless teknologi itu adalah sekarang teknologi semuanya sudah wireless, tidak ada kabel gitu ya, tidak ada kabel. Jadi memang semuanya kayaknya perusahaan harus berbasiskan pada internet. Kemudian ada private lane, yaitu virtual private network. Ada beberapa perusahaan yang punya private network yang itu kemudian akan dijadikan sebagai salah satu pintu masuk customer untuk mengenal produk-produk dari perusahaan. Jadi intinya bahwa perusahaan harus mempunyai portal yang membuka seluas-luasnya kepada customer untuk melihat apa sih di dalam perusahaan itu. Nah, kemudian ini ada sistem informasi manajemen, ya, tetapi mungkin nanti ada mata kuliah sistem informasi manajemen yang lebih untuk membahas ini, ya. Jadi saya secara umum aja membahas manajemen informasi sistem itu adalah pengguna hardware, software, dan segala macam support yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi khusus untuk manajemen sistem informasi itu adalah bagaimana mereka mengambil keputusan berdasarkan dari sistem yang menghasilkan informasi. Salah satunya adalah sistem informasi akuntansi tadi, yang dimana dia menghasilkan dasar daripada data dan informasi yang digunakan oleh bagian-bagian lain di dalam perusahaan. Intinya adalah sebagai untuk menjadikan perusahaan itu bisa mengambil decision making yang maksimal. Karena kalau kita membahas dengan decision making, maka pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada berbagai macam data yang mendukung, ya, data dan informasi yang mendukung. Kemudian ada transaction process system. Jadi salah satu implikasi dari adanya sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah bahwa transaksi itu by system. Tidak ada transaksi manual. Ya, tidak ada transaksi manual. Semua transaksi sistem. Di Jakarta mulai ada baru-baru ini adalah bagaimana kita memesan makanan itu sudah, bukan di Jakarta nih, di sini juga mungkin sudah ada, ya. Bagaimana kita memesan makanan hanya dari kita link ke HP atau ke website. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi sekarang transaction process system semuanya harus menggunakan online. Jadi transaksinya harus online. Itu yang arah kemana bisnis terjadi. Nah, di sini ada proses untuk manajemen information system dari top eksekutif, middle manager sampai operating manager, gitu ya. Jadi berbagai macam sistem informasi yang ada di dalam perusahaan ini bisa tergabung untuk menjadi satu yang namanya sistem informasi manajemen. Jadi kalau kita lihat sistem informasi manajemen itu kalau ada di bagian operation management, ya, manajemen ada tingkatan, ya, ada operation, ada middle, ada top. Nah, untuk operation management
ini ada internal data resources, transaksi processing system, external data. Ya. Kemudian information reporting system, bahkan sampai internal database. Nah, ini salah satunya kepentingan dari sistem informasi akuntansi di sini, memberikan platform atau dasar dari pengembangan sistem informasi manajemen untuk sebuah perusahaan. Nah, internal database ini akan digunakan oleh middle manager untuk mengambil berbagai macam keputusan. Maka ada yang namanya expert system. Expert system inilah yang kemudian akan memberikan suggest, ya, memberikan saran untuk pengambilan keputusan. Internal database pada top eksekutif juga akan digunakan untuk informasi, ya, menggunakan itu executive information system, database-nya masuk internal gitu ya. Kemudian kita singgung dengan berbagai macam solusi yang diperoleh juga dari eksternal database. Jadi eksternal dan internal database bergabung di sini menjadi executive information system yang kemudian akan digunakan untuk possible solution. Possible solution-nya harus berdasarkan data-data ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian teknologi manajemen dan planning yang ke depan apa sih? Yang pertama kita harus mengoptimalkan IT. Jadi information teknologi itu memang harus harus dioptimalisasi kalau memang kita pengen perusahaan itu survive. Apalagi di era yang sekarang ini memang perusahaan harus mengoptimalisasi IT-nya. Kemudian yang kedua adalah managing knowledge resource. Jadi gini, kalau kita berbasiskan informasi bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan yang berbasiskan teknologi informasi itu ada resources semua. Ya, resourcesnya adalah berbasiskan teknologi, berbasiskan ilmu pengetahuan atau kemudian kita sebut sebagai knowledge resource. Nah, maka itu knowledge resource di sini itu harus benar-benar di-manage secara baik, di-manage secara benar, ya, sehingga perusahaan itu mampu untuk memberikan competitive advantage bagi perusahaan, atau perusahaan itu bisa mempunyai sesuatu yang lain dari perusahaan lain. Karena apa? Karena resources knowledge-nya juga lain. Ya, jadi keunggulan perusahaan itu adalah sekarang ini, ya, era sekarang adalah bagaimana mereka mampu mengelola knowledge resource dengan baik. Dan yang terakhir ada teknologi planning, ya. Jadi kita itu sekarang nggak bisa stuck untuk tidak menggunakan teknologi. Perusahaan harus adapted terhadap teknologi sehingga kita bisa melihat arah teknologi informasi itu sendiri seperti apa, gitu ya. Karena teknologi informasi itu kan cepat sekali berubah dan perusahaan memang harus mempunyai planning yang kuat untuk mengadaptasi perubahan-perubahan. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah bagaimana sih sebenarnya komputer itu memprotek informasi, gitu ya. Kalau di sini di dalam bisnis ini ada data security issues, ada preventing problem, kemudian ada privacy concern. Nah, kalau di dalam sistem informasi akuntansi kemarin kita habis membahas bagaimana suatu perusahaan itu benar-benar harus membuat security terhadap data dan informasi yang dimilikinya, dari sistem pengendalian internalnya, dari manajemen sistem, manajemen pengendalian internalnya sampai kemudian pengendalian informasinya, semuanya ada. Ya, memang setiap perusahaan harus protect terhadap komputer dan sistemnya supaya apa? Tidak ada pencurian, tidak ada penyusupan, gitu ya. Kemudian tidak ada kriminal-kriminal yang lain yang terkait dengan pencurian atau pengambilan data dan informasi secara tidak sah. Baik, hanya itu dari saya. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari selama 1 semester ini ada manfaatnya, terutama untuk Anda yang memang ingin mengembangkan suatu bisnis. Dalam proses ke depan saya masih
membuka kesempatan ya kepada Anda untuk kita berdiskusi. Siapa tahu bisnis plan-nya Anda mau dilanjutkan, bisa diskusi dengan saya. Saya ingin membantu menciptakan entrepreneur baru dari Universitas Islam Batik Surakarta yang mampu benar-benar untuk mengembangkan perusahaan. Nah, saya kira itu dari saya. Selamat belajar untuk ujian ya, untuk semua mata kuliah sih, nggak hanya mata kuliahnya tidak hanya mata kuliah ini, tapi untuk mata kuliah yang lain kita insya Allah ketemu untuk semester yang akan datang dengan mata kuliah yang lain. Assalamualaikum.